Berkebun tidak hanya dapat menjaga kesehatan fisik, tetapi juga jiwa atau mental Anda. Berkebun dapat dijadikan sebagai sarana olahraga ringan, sehingga tetap menjaga tubuh menjadi bugar. Berkebun juga menjadikan tubuh Anda jauh lebih nyaman dan selalu berpikir positif, sehingga dapat mencegah stres. Bagaimana dengan Anda? Suka berkebun? Mari kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana manfaat berkebun bagi kesehatan jiwa kita. Berkebun dapat menyehatkan jiwa dan raga. Kenapa? Karena bisa meningkatkan rasa percaya diri hingga terhindar dari stres. Berkebun merupakan aktivitas fisik sedang yang dapat membakar kalori sebanyak 300 kalori per jamnya. Jadi bisa dijadikan sebagai aktivitas olahraga ringan. Berkebun hampir sama dengan bermain golf. Berjalan sambil memegang tongkat pukulnya. Dapat juga berkebun ini menurunkan tekanan darah ketika beraktivitas selama 30 menit. Selain itu juga mencegah terjadinya demensia, khususnya bagi usia lanjut, dan bisa mengurangi dampak dari demensia yang dialami jika usia lanjut itu memang sudah mengalami demensia. Mengapa demikian? Karena dengan berkebun, merawat tanaman, melihat-lihat tanaman kita tumbuh subur akan dapat melatih fungsi kognitif kita. Tidak hanya melatih fokus, konsentrasi, meningkatkan pemahaman, juga bisa melatih memori kita, ya, dan juga bisa melatih membantu mengambil keputusan. Nah, ada 4 manfaat secara kesehatan jiwa yang bisa didapatkan ketika kita berkebun. 1. Belajar menerima kenyataan. Ketika kita menanam bunga ataupun menanam tanaman buah, pasti kita berharap akan tumbuh subur, bisa berbunga. Kalau memang tanaman buah bisa berbuah, ya. Tapi permasalahannya tidak selalu apa yang kita harapkan itu menjadi kenyataan. Bisa jadi tanaman yang kita tanam menjadi gagal tumbuh, atau mungkin tumbuh dan sampai berbunga, bahkan berbuah, tapi tidak sampai matang, tidak sampai kita bisa menikmati, sudah rontok duluan atau terkena hama. Nah, dalam hal ini kita bisa menerima kenyataan bahwa tidak semua yang kita inginkan, tidak semua yang kita harapkan akan menjadi kenyataan. Kecewa pasti ada, tetapi belajar menerima akan jauh lebih baik. Kita sudah berusaha menanamnya, sudah berusaha merawatnya dengan segala usaha. Tetapi ketika Allah berkehendak dan belum rezeki kita, tentu akan tidak seperti yang kita harapkan. Yang bisa kita lakukan adalah menerima atau belajar menerima itu dengan baik. Di sini kesabaran kita diuji, sekaligus ditantang untuk tidak menyerah begitu saja. Dan kita mencoba
mencari solusi terbaik. Kenapa tanaman kita mati? Kenapa tanaman kita sudah berbunga tapi tidak menjadi buah? Atau sudah berbuah tapi rontok sehingga kita tidak bisa memanennya? Tentu usaha kita itu wujud bahwa kita tidak menyerah dan selalu ingin menyelesaikan semua masalah. Belajar, dan belajar lagi tentu akan membawa manfaat yang jauh lebih baik. Kita akan tahu bahwa setiap persoalan pasti ada solusinya. Setiap cobaan pasti ada jalan keluarnya. Sehingga bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kita mau belajar lagi? Kalau kita menanam bunga atau menanam tanaman buah, supaya kita benar-benar bisa memetik hasilnya atau bisa menikmati keindahan bunganya, tentu yang paling penting belajar menerima kenyataan. Seandainya mati, seandainya gagal berbuah, ya kita harus bisa belajar menerima kenyataan. Tentu ini hal yang sangat penting sekali untuk melatih jiwa kita supaya tetap bisa menghadapi semua persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Yang kedua adalah membangun pola pikir yang sehat. Tentu menanam tanaman hias, tanaman buah dapat membangun pola pikir yang positif. Anda akan lebih mudah memahami sesuatu hal dan memaknai sebuah proses. Ya, tentu kalau kita menanam tanaman buah, tanaman bunga, tidak langsung akan besar, tidak langsung akan berbunga, tidak akan langsung berbuah. Tentu melalui proses yang panjang, baik menyirami, menyiangi rumput, memupuk, ya, mungkin juga memindah ke pot yang lebih besar. Nah, tentu ini sebuah proses yang kalau kita nikmati dengan baik akan membangun pola pikir kita menjadi lebih positif, lebih sehat. Ketika Anda menanam tanaman buah, kemudian tumbuh subur dan akhirnya berbunga dan berbuah, banyak orang mungkin akan menikmati buah tersebut, tidak hanya keluarga Anda. Demikian juga ketika menanam tanaman bunga. Ketika tanamannya subur, hijau, bunganya warna-warni, orang melihat dan akhirnya menikmati indahnya taman kita, tentu itu akan menimbulkan rasa bahagia, rasa bermakna, dan memunculkan pikiran bermanfaat atau berguna bagi lingkungan atau bagi orang lain. Dan tentu ini akan membangun diri kita selalu berpikir positif, khususnya tentang diri kita. Tidak ada lagi kata tidak percaya diri, tidak ada kata lagi ragu untuk mengerjakan sesuatu, karena tentu kita dengan pelajaran yang didapatkan dengan berkebun, bahwa kita sangat menghargai proses. Kita tahu setiap proses tidak selalu hasilnya baik atau luar biasa, tapi kita mampu menghargai proses itu dan mencoba sampai berhasil. Itu yang bisa kita ambil dari berkebun ini. Jadi kita tidak akan cepat mudah putus asa. Yang ketiga adalah belajar memahami, karena tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Termasuk ketika kita bercocok tanam atau menanam bunga, menanam buah, terkadang selama proses kita mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Misal ini, menanam bunga anggrek. Memang sejak awal knopnya banyak sekali, calon bunganya banyak, tapi di perjalanan banyak sekali semutnya, hamanya, sehingga dari banyaknya knop atau bakal bunga itu tidak semuanya jadi atau mekar. Mungkin hanya disisakan 2 atau 3 kuntum saja. Ya, kita harus berpikir bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna.
Sehingga kita bersyukur kalau memang hanya disisakan 2 kuntum bunga, minimal kita bisa menikmati keindahan bunga itu. Ketika Anda menanam bunga atau buah, walaupun calon bunga atau buahnya banyak, tapi hanya sedikit yang akhirnya menjadi buah atau mekar bunganya, ya memang sedikit kecewa. Ya, tapi kita harus bisa belajar bahwa apapun yang kita harapkan tidak selalu menjadi kenyataan. Segala sesuatunya tidak ada yang sempurna, meskipun kita sudah merawatnya dengan baik, dengan hati-hati. Yang bisa kita lakukan adalah belajar bersyukur, belajar untuk ikhlas, nikmati prosesnya. Pasti kita akan selalu bahagia, selalu bisa memahami bahwa tidak semua apa yang terjadi di dunia ini akan sesuai dengan keinginan kita, sesuai harapan kita. Keempat, memberikan rasa nyaman dan terhindar dari stres. Berada di bawah sinar matahari, menyiram, bermain dengan tanah akan memberikan rasa nyaman. Pikiran akan jauh lebih tenang dan Anda akan terhindar dari stres. Rasa stres juga akan hilang dengan sendirinya saat melihat tanaman kita. Tanaman yang kita tanam berbunga, tumbuh subur, bahkan berbuah. Nah, tentu ketika kita menjalani semua proses bercocok tanam, dari menanam sampai merawat, sampai menyiram, menyiangi, bahkan menata taman itu, akan sangat membantu mengurangi hormon kortisol, di mana hormon kortisol ini bisa menjadi kita tambah parah stresnya. Nah, tentu yang didapat adalah rasa bahagia. Bahkan ketika kita beraktivitas merawat tanaman, ya, waktu kita bisa digunakan secara baik, secara positif, sehingga kita mungkin akan terlupakan dengan hal-hal atau peristiwa atau kejadian yang bikin kita enggak nyaman, atau sedikit melupakan kesulitan-kesulitan hidup kita, sehingga kita mempunyai energi kembali setelah bercocok tanam, setelah menikmati tanaman yang ada di teras kita. Akan muncul ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita alami. Muncul hal-hal baru yang bisa kita lakukan untuk mencapai harapan-harapan kita berikutnya. Itu 4 manfaat dari berkebun atau bercocok tanam. Anda akan selalu termotivasi untuk mengulangi lagi bercocok tanam ketika Anda mendapatkan manfaatnya. Berkebun di akhir pekan akan selalu membawa kebahagiaan tersendiri. Tanaman akan menghasilkan udara yang segar, yang bermanfaat untuk menetralkan pikiran kita yang tegang. Nah, tentu memang segala sesuatu yang akan membuat bahagia diri kita, membuat kita jauh lebih bermakna, membuat kita jauh lebih bisa berpikir positif, tentu tidak gratis. Kenapa? Ya, namanya juga berkebun, bercocok tanam. Tentu butuh modal untuk membeli bibit, media, pupuk, ya, pot, atau polybag. Nah, tentu hal ini ya kita harus menyadari bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini yang gratis. Ya, tentu kalau kita ingin sehat jiwa butuh modal. Ya, kalau misalnya tidak ingin ada modal untuk menjalankan hobi ini atau berkebun, ya tanam tanaman aja yang gratis, yang bisa diminta dari tetangga, ya, atau menanam secara tradisional. Nah, itu hal yang bisa diambil dari bagaimana kita merawat tanaman, bagaimana kita berkebun. Nah, tentu ini juga akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang sudah terlanjur mengalami gangguan jiwa atau pernah dirawat beberapa kali. Kadang bingung mencari aktivitas positif untuk dilakukan dalam kesehariannya.
Untuk bekerja belum mempunyai pekerjaan. Ya, untuk bergaul, bersosialisasi, tidak ada orang di sekitar kita, semuanya sibuk bekerja. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu kita tidak bisa hanya menunggu. Ya, kita ciptakan aktivitas-aktivitas termasuk berkebun, termasuk bercocok tanam. Nah, tentu keluarga atau caregiver perlu membantu OTGJ untuk bisa beraktivitas, salah satunya berkebun ini. Bisa saja dibelikan polybag 3 atau 4, kemudian diisi media dan beli bibit, terserah tomat atau cabai atau sawi. Intinya ciptakan aktivitas yang tidak terlalu sulit. Orang dengan gangguan jiwa ini bisa saja kita minta untuk menyirami, memeriksa setiap hari, membebaskan dari gulma atau rumput, dari ulat ya, atau mungkin mengusir ayam kalau memang banyak ayam di sekitar rumah. Aktivitas ini tentu akan sangat bermanfaat, tidak hanya bisa mendistraksi atau mengalihkan pikiran-pikiran yang aneh, atau bisa memutus halusinasi atau mencegah halusinasinya muncul kembali, tetapi juga bisa meningkatkan kepercayaan diri. Kalau tanaman yang OTGJ jaga, yang OTGJ siram, rawat, itu sampai berbunga, bahkan berbuah, tentu akan menimbulkan efek kebermaknaan, efek bahagia, karena bisa mengerjakan sesuatu yang positif, sesuatu yang manfaat. Apalagi kalau orang lain bisa ikut menikmatinya. Misalnya kalau cabai bisa dibikin sambal, sawi bisa di sayur, tomat bisa untuk masak. Nah, ini kan akan bisa membuat hal yang bermanfaat, bikin bahagia dan tidak stres OTGJ. Ya, walaupun aktivitas ini aktivitas sederhana, tapi jika dilakukan secara rutin akan menimbulkan efek yang luar biasa, bisa meningkatkan harga diri juga. Nah, itu yang bisa Bance sampaikan, semoga manfaat ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, jangan lupa like dan komentarnya. Silahkan share jika ini dirasa ada manfaat, supaya memberi manfaat bagi orang lain. Nah, tentu mencoba tidak ada salahnya. Kalaupun tiba-tiba mati tanaman kita, ya jangan patah arang. Kita harus cari tahu kenapa tanaman kita mati. Dari situ kita bisa belajar hal-hal menarik ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.